Ya, saya mau undang satu lagi tamu saya, ya luar biasa, seorang bapak pensiunan, ya nanti akan dengar sendiri ceritanya Bapak Johar Abadi. Ayo Pak, silakan Pak, ya. Tepuk tangan untuk Bapak itu dong, ya. Biar ada ini apa namanya, silakan Pak, ya. Jadi mari kita bongkar kupas tuntas nih ya, apa yang terjadi dengan Bapak yang ciamik satu ini, ya. Silakan Pak, sini Pak, sini Pak. Oh naik tangga, oh iya. Kira mau loncat. Oh iya kan. Ya, selamat datang Pak, selamat siang dengan Yulianto, silakan. Oke, ini mic-nya ya. Oke, boleh sharing sedikit Pak, background apa, ya kan, umur berapa sekarang, ya. Terus anak udah berapa ya? RT di mana, RW di mana, banyak banget. Enggak bercanda ya. Oke. Silakan Pak. Terima kasih Pak Leonardo. Ya. Jadi pengalaman saya dari sekarang umur 67. Mungkin pengalaman 67 ini, umur 67 ini banyak sekali saya. Latar belakang apa Pak? Boleh tahu? Jadi pegawai negeri saya. Pegawai negeri ya. Cuma pegawai negeri ini saya mungkin lain dari orang lain, karena saya masuk hutan, keluar hutan. Ya, Batasan tapi Pak ya. masyarakat yang operasi, ya, masyarakat yang operasi. Jadi dari provinsi, kabupaten sampai ujung desa. Oke. Pernah jalan kaki 10 kilo, naik gunung, macam-macam. Jadi secara fisik bagus dong Pak sebenarnya. Waktu itu Ya, ya. waktu masih kerja saya fisik alhamdulillah. Samping itu saya olahraga. Olahraga. Jadi fisik saya nggak ada masalah, nggak pernah berobat. Waktu ke umur tahun 51 saya kena asam urat. Asam urat itu awal saya kena penyakit. Di sendi-sendi jempol sampai merah. Saya pikir penyakit apa ini? Ada tukang urut, saya bawa tukang urut. Bukan makin sembuh, makin parah. Nah, ini ke dokter kan, kasih obat untuk asam urat. Ya. Obat apa Pak kalau boleh tahu? Painkiller. Buat Udah lama hilangin sakitnya ya. Iya. Oke, lanjut Pak. Maaf saya sudah lupa itu, saya sudah nggak pakai lagi. Karena menurut dokter satu lagi saya tanya itu keras obatnya. Jadi saya nggak minum lagi sama sekali. Satu poin, terus kedua saya ini kena diabetes. Kena diabetes tahun 2004. Tahun 2004. Apa Pak bulannya Pak 2004 waktu itu? Saya masih awal-awalnya kan gini. Saya panas dingin badan, malas, ya, ngantuk gitu Pak. Malas itu. Jadi saudara saya ditanya kenapa saya minum obat macam-macam kan. Kata saudara saya coba ambil darah dulu. Saya cek darah ternyata gula saya di 300. Wow, 300 ya. 300. Akhirnya boleh berhubungan sama dokter, langsung saya kasih obat ya sampai normal waktu itu. Ya. Sekarang pun masih diabetes saya masih naik turun lah. Oke. Kalau sampai saya makanan tidak sehat, tidak Pasti nempel seumur hidup ya. Iya. Pak, apa yang terjadi tahun 2011? Karena Bapak 2009 kata-kata gini, 1981 itu Bapak mulai konsumsi obat rutin ya, asam urat ya. Ya, jadi terus tuh ya Pak ya. Iya. Frekuensinya berapa banyak Pak? Maksudnya seminggu berapa kali? Obat asam urat. Iya. Waktu itu empat macam. 4 macam. Satu minggu berapa kali? Tiap hari. Bukan tidak tiap hari. Kalau sakit aja saya minum. Kalau sakit aja. Nah, seberapa sering sakitnya pertanyaan saya? Tergantung makanan. Tergantung makanan. Wah, asam urat kambuh, benar ya? Iya. Ya, kayaknya banyak ya, kayaknya dengar-dengar banyak di sekitar kita kayak gitu ya. Nah, terus Pak, apa namanya? Itu lanjut terus minum obat terus 2004 itu juga kena diabetes, itu minum obat diabetes juga. Iya. Ya, kan waktu Bapak minum diabetes ini kan usia Bapak juga udah nggak lagi muda ya. Iya. Betul ya. Nah, pada saat 2004 Bapak mulai minum obat diabetes itu continue terus ya, bersambung terus ya. Betul. Hampir setiap bulan atau setiap minggu?
ke dokter. Bukan, minum obat diabetesnya? Diabetesnya tiap hari saya. Tiap hari ya Pak ya? Tiap hari. Wow, luar biasa. Dampak ke bagian organ tubuh yang lain nggak Pak? Maksudnya dengan pengaruh obat itu kan berarti kan Bapak akumulasi obat kimia, betul ya? Ya. Kimia di dalam kita punya organ, betul nggak? Ada ini nggak Pak? Ada dampaknya ke yang organ yang lain? Jadi yang nggak ada masalah jadi ada masalah gitu? Masalahnya sekarang karena diabetes itu karena itu ya. Karena penyebab makanan kita tidak sehat. Jadi larinya saya ke ginjal. Fungsi ginjal, kreatinnya di fungsinya udah kena. Waktu saya dicek di Jakarta tidak ada masalah, ya kan. Kemudian ada anak di Kuala Lumpur, saya ke sana, saya ingin kontrol. Nah, ternyata dokter dia bapak udah kena dia ini itu apa ginjal? Kreatinnya. Cuman hanya sedikit. Jadi sampelnya makan makanan minuman kaleng jangan dimakan, saya minum. Itu udah perlu. Setuju. Sampai sekarang penyakit saya ya diabetes dan kreatin Ya. Pertanyaannya Pak, diabetesnya sampai seberapa parah? Maksudnya ada orang-orang tertentu yang sampai suntik insulin kan, gitu loh, karena diabetes. Bapak lakukan itu juga atau? Iya pernah ada insulin juga karena tidak turun-turun sampai suntik. Cuma harus sekali pagi suntik insulin itu. Ternyata begitu berapa lama, mungkin 1 bulan nggak nyampe, saya berhentikan karena saya normal. Saya berhentikan. Nggak beres ini sebelah. Nah akhirnya minum obat sedikit, paling 2 macam untuk penyakit diabetesnya. Sampai olahraga juga iya saya. Sekarang ya Pak udah mulai Olahraganya hanya jalan kaki sekarang. Iya. Berat Betul. lagi. Nggak apa-apa, justru itu bagus Pak, yang penting ada gerakan. Iya. Nah, saya dengar Bapak juga rutin minum makanan untuk sel nih 3 bulan, dalam waktu 3 bulan ini menjadi normal dan stabil, betul ya Pak? Ya betul sekali itu. Saya minum itu, saya cek ke dokter, cek gula enggak untuk diabetes, alhamdulillah itu nggak naik nggak turun. Wow, tepuk tangan Bapak Ibu dong, luar biasa ya. Wah, luar biasa tuh makanan untuk sel. Ginjal gimana Pak? Bagi ginjal setelah minum 3 bulan itu? Masih sama diabetes. Stabil ya Pak ya, angkanya nggak naik juga tinggi, nggak turun juga ya. Oke. Nah ini menarik nih, waktu Bapak memutuskan untuk sempat stop menjalani natural health ini, konsep natural health ini, ya, dan Bapak stop minum makanan untuk sel dan memutuskan untuk percaya dengan obat lagi, terus gulanya semakin tinggi dan ginjalnya nilainya meningkat dengan cepat, betul ya Pak? Betul sekali. Boleh cerita Pak sedikit, ini menarik nih. Menarik nggak Bapak Ibu ya? Buat saya menarik banget loh, maksudnya gini loh, ini orang yang memutuskan untuk mengikuti gaya hidup yang sehat dengan alami, ya, dengan memberikan asupan nutrisi sel untuk tubuhnya, terus balik lagi dengan ke obat, tapi justru malah naik ginjalnya ya. Boleh cerita Pak? Betul sekali Pak Yanto. Itu saya rutin ke dokter tiap bulan. Ya. Langsung ya sampai normal. Karena ya begitulah, dimana orang sakit itu kan berpikir gimana supaya sehat. Ya. Pasti itu. Oh instan ya Pak ya? Itu lagi nggak naik, nggak turun-turun. Ada apa ini kan begitu sampai saya jadi berpikir saya. Ya betul. Merenung lah. Itu kata anak saya, ada beberapa orang anak saya ikut sini. Ya di komunitas ini. Oke. Pak coba ini. Tapi Bapak bisa nggak yakin? Kenapa nggak yakin? Semua itu pasti ada efek. Efeknya itu bagus. Betul. Akumulasi betul ya Pak. Berapa kali Pak kasih makanan untuk sel ke dalam tubuh? Sementara ini karena keadaan kurang sehat, 1 hari itu 3 kali. 3 kali ya? 1 kali 3 kali. Nanti kalau udah kurang lagi, saya kurangin setidaknya pagi dan sore atau malam. Sekarang ini 3 kali. Oke. Perasaannya Pak, sekarang setelah lepas dari kimia, gimana Pak? Kesehatan juga. Ya, semangat ya, energi. Wah, sehat, semangat dan energi ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Luar biasa banget loh ya. Pak, boleh nggak Pak
apa sedikit mungkin buat teman-teman yang Bapak Ibu di sini juga ya yang mengalami tantangan ya dengan ketergantungan obat yang bisa sadari atau nggak sadari gitu. Setelah Bapak tahu ini, kan Bapak bilang bahwa ini ada cara nih ternyata nih, betul nggak? Ya, bahwa ternyata kita bisa sehat dengan secara alami tanpa obat. Ya, nah Bapak ada pesan nggak buat teman-teman yang masih di sana ketergantungan dengan obat? Kena ya. Iya. Sebelum kena seperti saya ya. Dulu ini ya, dulu ya, bukan sekarang ya dulu. Oke, boleh Pak? Saya pertama makanan ya. Saya betul-betul sedikit sekali. Ada istri saya saksinya sekarang. Iya. Jadi kalau macam-macam istrinya stop, istrinya gitu ya. Enggak juga ya. Enggak juga. Saya udah Kesadaran dari sendiri ya Pak ya. Malah dia nambah sedikit, saya udah nggak mau. Wow, luar biasa. Tapi begitu saya. Hmm. Mungkin 4 sendok atau 5 sendok nasi saya. Sayur dan ikan. Itu buah ya. Itu sesuai dengan tadi. Ya Pak Matias. Betul. Itu udah saya jalani. Tapi ya alhamdulillah kalau kita tekuni dengan kesadaran untuk makanan itu memang ya baik sekali. Ya. Ditambah kita tadi saya minum itu semakan saya semangat gitu Ya, jalan saya nggak energi. Bapak juga terapi gelombang ya, betul ya? Seperti Bu Kordel tadi terapi gelombang dengan Faspin yang tadi. Iya. Ya. Oh ya, ada pengalaman satu lagi mungkin. Jadi banyak nih korek nih pengalamannya ya. Oke, silakan Pak. Tahun 80 saya kena mungkin naik kuliah apa ya, dulu naik motor tidak disiplin. Memang baju biasa aja begitu. Ya, nggak pakai jaket. Paru-paru basah saya. Ini banyak nih ya orang-orang naik motor kena angin sampai batuk, nggak berhenti ya. Jadi mengganggu istri kalau tidur kan mengganggu juga. Sampai keluar keringat itu kalau batuk. Sampai saya ke dokter memutuskan saya tiap hari suntik pagi dan sore. Wow, suntik apa Pak? Suntik untuk paru-paru itu. Oke. Paru-paru basah tadi ya? Iya. Itu pernah tahun 80-an itu. Jadi saya nggak sadar anak saya memberikan saya Faspin ya. Faspin. Tapi gelombang ya Pak ya? Gelombang tapi belum pakai lampu ya, jadi nggak pakai cahaya ya. Coba Pak ini coba. Saya saya yakin. Ya percaya sama anak ya, anak-anak yang kasih. Masa dia menjerumuskan kita? Iya, masa dia memberikan hal yang jelek, betul ya Pak? Jadi saya tiap satu lagi dokter pernah bilang saya itu ada gejala jantung juga. Oh. Jadi tapi saya santai aja, nggak saya bawa untuk berpikir kan. Nah, jadi tidak mau tidur atau bangun saya gosok ini, saya gosok sambil berdoa kan. Ternyata kenapa lama-lama capek di sini kan? Aku sini dia, tangan saya begini terus. Oke. Kenapa kok dahak saya keluar? Wow. Itu awalnya jadi dahak keluar pada saat Bapak gosok begini, terus gosok di perut, dari dada ke perut, dahak keluar. Ya. Bentuknya apa Pak keluarnya Pak? Keluarnya itu yang kita bikin kanji lem kanji itu persis kayak gitu. Jadi nggak encer kanji itu. Jadi mungkin udah di dalam udah mengendap ya. Banyak Pak? Wah banyak sekali. Satu itu kalau saya rajin tinggi terus bisa 1 liter keluar. Wow. Iya. 1 liter ya. Banyak dong ya berarti. Wow, luar biasa. Napas enggak. Itu bentuknya jadi kayak lendir kental ya Pak ya? Warna putih. Iya kayak lem. Warna putih. Ada kuning-kuning. Hitam-hitam dikit gitu. Hitam-hitam ya? Wow. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin sendiri ya. Jangan suruh saya yang gambarin ya. Banyak sekali. Coba habis keluar berapa lama Pak keluar itu lendir itu? Bapak asal saya rajin untuk keluar terus ya. Dalam tempo berapa periode waktu? Maksudnya apakah sebulan, seminggu? Mungkin lama saya ya. Lama karena ya. saya ingin sehat, jadi tiap hari ya. Lalu saya gosok terus. Kenapa sih susahnya gosok kan begitu? Iya. Kadang sambil duduk sambil nonton saya gosok juga. Iya. Ya kalau untuk sehat kan saya begitu. Betul. Ya. Betul. Sekarang kalau gosok nggak keluar lagi Pak ya? Sedikit. Itu masih juga ya? Saya nggak ini lagi lah. Wah luar biasa. Jantung tadi saya
ke dokter, tolong di EKG ya. EKG, betul. Dok, tolong di EKG. Kenapa Pak? Karena ada satu dokter mengatakan saya akan kena jantung. Gitu. Jadi saya langsung semangat kan. Oh ya Pak, kita ini. Ternyata diperiksa, Bapak sakit apa? Nggak ada katanya. Wah, ternyata ya. Diperiksa dokternya bingung ya. Penyakit kayak ini ya. Betul, saya dia bingung. Saya bingung karena pertama awal dia bilang saya kena jantung ini. Tapi mungkin iya juga. Dulu saya waktu kerja badan gemuk dikit, makanan seenaknya lah gitu kan ya. Kontrol ya. Kontrol. Saya pikir iya juga ini. Tapi dengan yang tadi mantap juga itu. Oke, terima kasih Pak Johan. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Johan ya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Boleh tepuk tangannya yang meriah untuk ketiga tamu saya, ketiga tamu spesial saya. Ya, ayo berdiri lagi ya, kita sama-sama ya. Soalnya nggak ada jeda iklan, soalnya kalau itu iklan dulu ya, benar nggak? Saksikan setelah iklan yang berikut ini ya. Ayo, kalau saya bilang natural health, Anda bilang saya bisa, saya sehat, betul ya? Natural health.